حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا يرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد اما بعد. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaatul salat subuh Masjid Al-Balad Bojong Sari Depok, yang semoga Allah selalu memberkahi kita dalam hari-hari kita, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam memenuhi kewajiban sebagaimana ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni yahud, ya, mentauhidkan, ifradullah fil ibadah, menyendirikan Allah dalam peribadatan. Salah satu ibadah-ibadah yang agung adalah salat, tauhid, iman, salat, dan beramal saleh sesuai dengan Quran dan Sunnah, serta talabul ilmi. Adalah seorang dapat beramal sesuai dengan yang Allah kehendaki, beribadah sesuai yang Allah wajibkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, kecuali dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang paling utama adalah menuntut ilmu Al-Quran. Dan menuntut ilmu juga yang paling penting adalah memahami hadis atau sunnah-sunnah Nabiullah. Setelah itu mengikuti, mempelajari jejak Rasulullah sejak dilahirkan sampai wafat, ya, berita-berita yang benar, yang dimana ulama telah menghimpun di berbagai kitab. Alhamdulillah kita mempunyai satu kitab yang disusun oleh putra Indonesia, Ustadz Dr. Firanda Dirja LCMA, Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati pada Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampai di halaman 354, di mana sampailah Rasulullah dari lahir. Telah kita baca sebelum lahir juga ada berita nubuah, baik dari buku-buku Buddha atau Hindu, ya, yang mana seorang dokter Hindu menulis dengan bahasa Hindu dan sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, ya. Di situ ada nama yang disebut Narasangsa. Narasangsa artinya yang dipuji. Kitab Beda, ada 5 kitab, ya, dan diterjemahkan oleh ulama ke bahasa Inggris atau orang Islam dan sudah disebar. Bahkan pendeta tersebut mengajak umat Hindu untuk memeluk Islam. Dan juga ada saudara kita menulis dalam bahasa Inggris, ya, The Great Prophecy of Muhammad SAW, ya, Abdul Majid, berita kenabian Muhammad SAW di Bible, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam 2 kitab tersebut dijelaskan karakter of Muhammad, ya. Jadi ada beberapa orang Islam menulis bahwa sayangnya Nabi Muhammad tidak lahir di abad 21, di mana media cetak, media visual, audio tersebar. Ya, ini salah satu tulisannya. Ya, ini kita nggak bisa sayangkan. Justru kekaguman kita, teknologi masih rendah, Rasulullah sudah dicatat. Ya, dia menggambarkan kalau kalau Kaisar Romawi dicatat sejak remajanya, detail dalam satu buku, dan
Kaisar Cina juga dicatat, ya. Ada kisah itu The Last Emperor. Di situ diceritakan dari bayi sudah dicatat. Buang airnya jenisnya apa, rasanya apa, dicicipi itu mungkin untuk kesehatannya. Gitu. Firaun juga dicatat. Tapi tidak ada di antara mereka para kaisar dicatat sebelum lahir. Itu kelebihan Nabi kita. Masalah komplitnya ya Allah telah catat. Dari sebelum lahir, di beberapa kitab, diberitakan oleh saudaranya, nabi-nabi. Ya, jadi sayang sekali orang Islam yang menggambarkan kisah Nabi ada kekurangan, ya. Itu kita bela di situ. Jadi sekarang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah setelah perjanjian yang kita sudah bahas yaitu di halaman 346 peristiwa perang Fijar, perang kejahatan atau pelanggaran perjanjian karena tidak boleh perang di dalam bulan suci. Lalu peristiwa Hilf al-Fudul, Hilf al-Fudul, langsung masuk ke bab atau tema pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Nasab Khadijah radhiyallahu anha adalah Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Ya, Ustadz menjelaskan di sini. Kita ingat di kajian-kajian kita sebelumnya, bahwa Rasulullah mempunyai nasab. Kita ingat lagi sebagai refreshing, murojaah. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, jadi Khadijah bertemu nasabnya dengan nasab Nabi di bin Qusay bin Kilab. Ya, begitu. Kalau kita teruskan, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, An-Nadir, Kinana, Huzaimah, Mudrikah, Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Itu Rasulullah. Jadi di sini masih mereka Khadijah masih masuk pada bangsa Quraisy. Ya, perhatikan bagaimana nasab Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nasab Khadijah radhiyallahu anha pada Qusay bin Kilab. Dari sini kita mengetahui bahwa Khadijah radhiyallahu anha merupakan wanita bangsawan Quraisy. Jadi dua bangsawan ini jumpa. Ya, Rasulullah bangsawan dengan tercatat, bahkan ada sebagian mencatat sampai Nabi Adam. Ya, jadi ada 3 kategori nasab. Yang kuat sampai Adnan. Ya. Yang agak abu-abu, artinya bisa sahih, bisa enggak, sampai Ismail. Dari Ismail sampai Adam itu banyak yang lemah. Biasa diambil dari ahli kitab. Gitu. Disebutkan di dalam sejarah bahwa Khadijah radhiyallahu anha digelari sebagai At-Tahirah. Apa itu At-Tahirah? Yakni wanita yang suci. Karena beliau tidak mengikuti adat-adat jahiliyah. Serta tidak pernah terjerumus ke dalam perzinahan. Ataupun hal-hal buruk lainnya. Karenanya beliau juga digelari dengan Al-Afifah. Yakni wanita yang terjaga kehormatannya. Ya, sesuai dengan Al-Quran, az-zani liz-zani. Orang yang berzina biasa ketemu orang yang berzina juga. Rasulullah pemuda suci, maksiatnya tercatat cuma 2 kali. Ya, tetapi setelah dibedah, beliau
sama sekali bebas. 2 kali aja pertemuan beliau, ya. 2 kali saja percobaan beliau untuk ikut kaumnya, kaum pemuda remaja pada saat itu. Ya, jadi sangat aneh jika fitnah-fitnah tentang Nabi, ya, bahwa Nabi orang gila dan lain-lain, itu tidak berdasar. Beliau terjaga sekali. Tapi kalau fitnah, sebaik-baik manusia saja seperti Nabi difitnah. Apalagi kita. Kita kalau difitnah ini itu mungkin ada dasar orang memfitnah. Mungkin kita pernah terlihat ini. Kalau Nabi tidak terpernah. Tidak pernah tampak di hadapan Quraisy, ya, keburukannya. Bahkan Al-Amin, ya, dipercaya begitu. Jadi dua Quraisy berjumpa, 2 bangsa, wanita at-tahira yang tidak pernah berzina, bebas, nggak ada pernah pacaran dan lain-lain, tidak ada, langsung nikah, ya. Selain itu Khadijah radhiyallahu anha juga terkenal akan kecantikan dan kekayaannya. Beliau sering mempekerjakan kaum lelaki dengan sistem mutarobah, ya, bagi hasil, memperdagangkan hartanya. Ya, Khadijah yang punya uang, barang, dijualkan nanti bagi berapa persen, tergantung perjanjian, mutarobah. Ya. Sebelum menikah dengan Nabi SAW, Khadijah sudah menikah 2 kali, yaitu dengan Atiq bin A'id al-Makhzumi, dan Abu Hallah ibnu An-Nabash At-Tamimi. Pernah nikah, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah suami Khadijah yang ketiga. Suami pertama dan kedua Khadijah radhiyallahu anha ketika itu telah wafat. Khadijah radhiyallahu anha memiliki seorang putra dari Abu Hallah yang bernama Hind. Ya. Hind ini dijelaskan oleh Ustaz di sini, orang Arab menjadikan Hind adalah nama bagi seorang laki-laki dan juga seorang wanita. Nama laki seperti Hind bin Abu Hallah, adapun nama wanita seperti Hind bintu Utbah yang merupakan istri Abu Sufyan. Jadi kalau Hind, lihat binti atau bin. Kalau Hind bin berarti laki, ya. Ya, seperti ini, Hind bin Abu Hallah. Kalau Hind, stop, susah kita. Kalau orang Arab ya paham kan. Dia Hind berarti pakai huwa, laki nih. Kalau dia Hind, maksudnya siapa? Perempuan, iya kan begitu. Nanti fiilnya berubah juga, ya. Dia Hind sahabat, ya, begitu, ya. Kalau yang laki sahabat. Nah, ini yang fiil berubah, kata petunjuknya juga berubah. Itu kalau di bahasa Arab. Jadi dari nama saya kita bisa dapat ilmu. Banyak nama-nama Arab yang berfungsi berdua fungsinya. Huda bisa laki bisa perempuan. Iman bisa laki bisa perempuan. Ya. Tapi jangan sampai, ya, saya pernah sholat di, ya, taraweh di Australia. Ya. Begitu saya masuk sholat, baru mau mulai, karena di sana masjid jauh, ada keluarga yang minta sholat berjamaah di rumahnya. Atau ada laki-laki pakai top, pakai baju yang seperti saya, putih-putih bagus. Baru mau mulai, baru keluar dia, baru kita mau mulai keluar. Lalu berdiri di barisan wanita, karena satu ruangan yang kelihatan. Saya tanya, antum, akhi, kenapa kan kamu berdiri di barisan wanita? Apa nama kamu? Azizah, Ustaz. Kok Azizah kamu Aziz? Rupanya dia baru taubat, ya, istilahnya apa itu? Ya,
Ya, khunsa itu bencong ya, banci, baru tobat. Dipelihara oleh seorang ibu-ibu Malaysia, ya, suka ngaji sama saya. Kamu sini, sudah pakai pakaian kayak saya gini, putih, barisannya di perempuan. Kalau gitunya siapa nama? What's your name? Aziza, Ustaz, lembut sekali. Kamu Aziz, sini. Aziz, sini. Aziza kan perempuan. Nah, ini, mentalnya rusak. Tapi alhamdulillah dia tobat, dia sudah meninggal. Semoga Allah menerima tobatnya. Allah menerima kecuali syirik. Kalau sebelum mati tobat syirik diterima juga insya Allah. Yang diazab jika mati dalam badan membawa kesyirikan. Kalau dosa besar insya Allah diampuni Allah. Walaupun kita belum tobat. Tapi hendaknya lebih baik tobat. Ya. Jadi hin itu dari nama kita belajar ilmu bahwa nama kalau di Indonesia ada nggak nama satu nama bisa laki bisa perempuan, ada nggak? Nggak ada kan? Jelas kan Indonesia? Ya, kalau di Arab ada. Iman, Huda, saya pernah jumpa Huda namanya laki-laki, anak saya namanya Huda, perempuan, ada murid saya Huda, perempuan, begitu. Iman, saya pernah lihat orang laki namanya Iman, ya, Imanuddin, ya kan? Ada perempuan namanya Iman, begitu. Ini anaknya Khadijah, ya, dan di dalam meskipun Khadijah adalah seorang janda, namun tetap banyak lelaki terhormat yang terus maju untuk meminangnya. Dalam berita yang kedua, yang suami pertama itu meninggal, suami kedua kayaknya sepertinya tidak langgeng gitu ya, mungkin cerai. Dalam sejarah yang lain, mungkin diceritakan di sini nanti. Ya, Khadijah janda, namun tetap banyak lelaki terhormat yang terus maju untuk meminangnya. Karena kedudukan, ya, satu cantik, dua kaya, tiga bangsawan, ya, empat budinya terjaga, tahira, orang yang bersih, ya, begitu. Tapi Khadijah radhiyallahu anha selalu menolak semua lamaran itu. Mungkin karena beliau sudah tidak tertarik lagi untuk menikah, atau karena beliau tidak ingin terburu-buru untuk menikah kembali. Ya, wanita yang telah meninggal atau dicerai, dia akan berpikir dulu. Apalagi sudah punya anak, dia akan berpikir untuk anaknya juga, ya. Atau dia cinta kepada suami yang dia cintai, dia ingin berjumpa di akhirat nanti. Terutama suami yang kedua. Kalau suami yang pertama tidak. Ya, sebagaimana pesan Abu Darda kepada istrinya, wahai istriku, jika engkau ingin jumpa denganku di surga nanti, hendaklah engkau jangan nikah. Ya, begitu. Demikianlah sampai akhirnya Khadijah mendengar tentang seorang pemuda yang bernama Muhammad SAW yang terkenal sebagai sosok yang sangat amanah dan berperangai luhur. Khadijah radhiyallahu anha pun tertarik dan mengutus seorang untuk meminta agar Muhammad SAW bekerja kepadanya. Coba dilihat nih, pelajaran bagaimana mencari suami. Ya, Khadijah melihat budi luhur, dengar, berarti belum lihat. Berbudi luhur, berperangai luhur, ya, tertarik langsung. Kalau anak-anak sekarang kan lihat foto dulu di film, di ini, di itu, di medsos, baru tertarik. Kalau Khadijah, medsos terbatas, dia dengar saja. Dan Khadijah kaya, seringan di rumah. Bisnisnya itu yang berjalan. Kerjakan orang laki ini, appointment. Nanti dia berjalan, bisnisnya berjalan sendiri. Gitu. Wanita sekarang, ya, kecuali ada wanita yang masih terjaga, ya, kaum muslim yang masih terjaga ada insya Allah. Nah, Rasulullah SAW pun menerima ajakan tersebut, ya. Khadijah pun
tertarik dan mengutus seorang untuk meminta agar Muhammad SAW bekerja kepadanya. Lamaran pertama kerja ya, bukan langsung melamar Rasulullah, bukan. Memberi pekerjaan agar lebih dekat, lebih bisa dipantau. Karena Khadijah memang serius. Rasulullah SAW pun menerima. Rasulullah orang yang miskin, dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Saking miskinnya, Rasulullah bergembala. Kita ingat kan? Gembala, hasil gembalanya dikasih ke buat makannya sendiri dan buat pamannya. Ini miskin, yatim piatu yang berbakti. Lagi dijaga, malah memberi bantuan. Ya, begitu. Rasulullah SAW pun menerima ajakan tersebut. Kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad SAW memang biasa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga sang paman, yaitu Abu Thalib. Rasulullah SAW biasa berangkat, berdagang, membawa oleh seorang budak milik Khadijah, ya, radhiyallahu anha, yang bernama Masyarah, ya, Masyarah. Khadijah radhiyallahu anha sebenarnya sudah tertarik kepada sosok Muhammad SAW, namun beliau tidak terburu-buru untuk menyatakan ketertarikannya tersebut, ya, karena wanita, ya, ada wanita yang terus terang dan ditolak oleh Rasulullah. Datang wanita, ya, jadikan aku istri. Rasul lihat dari atas ke bawah, lihat. Lalu tidak tertarik, ya nggak apa-apa. Lalu sahabat, jika engkau tidak tertarik, biar aku yang menikahkan ya Rasulullah. Maka sahabat itu nikah, tapi dalam keadaan miskin, nggak punya apa-apa. Coba pulang, kamu mungkin ada sesuatu. Tidak ada apa-apa, ya. Lalu nikah dengan sahabat itu. Nah, ini strategi Khadijah yang sangat itu cerdas, kaya, cantik, terjaga, cerdas. Ya, Khadijah radhiyallahu anha ingin lebih mengetahui karakter dan sifat Rasulullah SAW terlebih dahulu dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai pekerjanya, serta memerintahkan Masyarah untuk memperhatikan perilaku serta perangai beliau SAW. Ini adalah langkah yang sangat cerdas dari Khadijah radhiyallahu anha, yang sangat menonjolkan ketenangan serta kebijaksanaannya dalam bersikap. Wajar ya, karena beliau pernah nikah 2 kali. Beliau pengen yang ketiga ini nggak meleset. Yang pertama, qadarullah meninggal. Yang kedua mungkin tidak sukses. Yang ketiga, dia seorang janda, pasti dia cari benar-benar aman untuk dirinya, anaknya, ya begitu, di kedepan harinya. Dan Khadijah juga memandang beliau orang kaya, nggak mensyaratkan dirinya harus dapat orang kaya. Ini penting nih, ya. Hendaknya lah diperhatikan itu. Kalau dapat orang miskin tapi akhlaknya baik, kenapa tidak? Ya, gitu. Akhlaknya, ilmunya, ya. Kita sebagai ayah membiayai, ya. Salah satu muhaddis India, Siddiq Hasan Khan, dia alim, dilamar oleh seorang ratu, sehingga dia punya kemampuan menuntut ilmu yang mengagumkan, sehingga beliau punya kekayaan untuk menyebarkan ilmu, beli kitab-kitab, sehingga beliau pernah salah satu yang berjasa menyebarkan Fathul Bari. Dulu mendapatkan kitab Fathul Bari nggak mudah, apalagi masih makhtutat, transkrip tulisan tangan, ada di perusahaan ini, ada di perusahaan. Begitu bergabung langsung dicetak, dibagikan gratis. Nah, itu kalau orang alim berjumpa orang kaya, ya begitu. Rasulullah seperti itu, ya, berjumpa dengan orang kaya ini, dan cerdas, terjaga, bukan sekedar kaya, cantik, cerdas, semuanya dapat Rasulullah ini, ya.
Perhatikan pula bagaimana dengan cerdasnya Khadijah radhiyallahu anha ingin mengetahui akhlak dan perangai Muhammad SAW ketika bersafar dan ketika diamanai suatu harta. Ia tahu betul bahwa safar dan uang akan membuka tabir yang selama ini menutupi akhlak seorang yang sebenarnya. Ini pelajaran bagus dari Ustadz ya, menulis ini. Saya nggak nyangka ini akal keluar, tadi saya mau cari tambah tapi sudah dijelaskan oleh Ustaz. Jadi untuk mengetahui seorang di sini dijelaskan, orang itu akan dites. Jadi kalau antum ingin berteman dengan bersahabat, akrab, tes nggak apa-apa. Ya, karena untuk masa depan din antum. Ya. As-sahibu sahib. Seorang sahabat itu akan menarik, ya, menyita waktu kita, pikiran kita, perasaan kita, kadang-kadang harta kita, kenyamanan kita. Mau nggak? Kalau untuk kebaikan, makanya harus baik. As-sahibu sahib, nggak apa-apa nggak punya sahabat di muka bumi ini. Ya, kalau nanti merongrong, merusak pikiran kita dan lain-lain, nggak apa-apa. Ya, makanya Khadijah pelan-pelan, ini sahabat sehidup semati, istilah sepanjang nikah sekali doang wanita. Kalau Rasulullah kan laki. Jadi beliau teliti banget. Ya. Maka dites, enggak bukan artinya Khadijah jalan-jalan sama Nabi Muhammad SAW, tidak. Dagang perbuatan Muhammad SAW. Ya, pemuda, jujur, handsome. Nanti kita lihat kehandsomannya. Sulaiman bin Harb, ya, rahimahullah mengisahkan bahwa suatu ketika ada seorang yang hendak bersaksi. Ya, ini menyimpang sedikit tentang Ustaz menyimpang dalam bukunya, maksudnya bukan menyimpang apa-apa, untuk menjelaskan kenapa Khadijah radhiyallahu anha mengetes Nabi, ya, safar uang. Karena sesuai ini. Sulaiman bin Harb rahimahullah mengisahkan bahwa suatu ketika ada seorang yang hendak bersaksi di hadapan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini di halaman 356. Umar radhiyallahu anhu pun mengatakan kepadanya, lihat ini. Ya. Ini lastu a'rifuka wala yadurruka anna la a'rifuka. Fatini biman ya'rifuka. Umar orang khalifah yang cerdas, teliti, ya, jauh dari ditipu. Beliau karena jujur, Al-Faruq, ya, sampai namanya Umarul Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, aku tidak mengenalmu, dan terus terang. Umar itu orang yang terus terang. Aku nggak kenal kamu, dan memang tidak ada salahnya jika aku tidak mengenalmu. Nggak ada salah, saya nggak kenal kamu. Mungkin mau punya saksi, maka datangkanlah kepada aku seorang yang benar-benar mengenal. Jadi minta bukti. Coba kamu bawa orang yang mengenalmu, gitu. Maka salah seorang yang hadir ketika itu pun berkata, ya, di majelis nih, aku mengenalnya wahai Amirul Mukminin. Umar pun radhiyallahu pun bertanya kepada orang ini, ya, kepada orang itu, bi ayyi syai'in ta'rifu. Umar balik, kamu benar mengenalnya. Dengan apa kamu mengenalnya? Bi ayyi syai'in ta'rifu. Mengenal dia ini. Ya, bagaimana orang ini menurut kamu? Orang itu berkata, aku mengenalnya sebagai seorang yang saleh. Ya, Umar tidak mudah menerima kesaksian dari satu orang. Ya. Lalu ditanya lagi. Umar radhiyallahu pun lantas berkata lagi, wajaruka, ya, al-adna ta'rifu lailahu wa naharahu wa madkhalahu wa makhrajah. Apakah ia adalah tetangga dekatmu? Ingat, yang engkau mengetahui segala sesuatu tentangnya, baik di malam ataupun di siang hari,
baik ketika masuk ataupun keluar rumah. Ini tetangga yang benar-benar tetangga, kita masuk dia tahu, kita keluar dia tahu, kita ke masjid dia tahu, kita pulang dari masjid dia tahu, seharusnya begitu. Ganti jompo itu lebih manusiawi karena udah tua kan, mau makan susah, obat-obatan dan lain-lain. Ya, nah tetangga kita jangan kayak gitu. Walaupun kita jarang ngobrol, tapi kita tahu, oh dia pergi ke masjid, oh pulang dari masjid, oh ikut kajian, pulang dari kajian, oh pulang kerja, pergi kerja, bisnis dan lain-lain. Nah, tanah luas ya. Mungkin di kampung masih bisa itu, depan belakang, yang pintu paling nempel dengan kita itu tetangga yang paling berhak, ya, yang mempunyai hak, ya. Ada ulama merumuskan tetangga itu punya berapa hak. Hak, misalkan dia bukan muslim, dia punya berapa hak. Hak tetangga, ya. Walaupun dia bukan muslim, dia punya satu hak, yaitu tetangga. Perlu ditolong. Kalau tetangga bukan muslim, keluarga, dia punya dua hak. Hak tetangga, hak keluarga. Ya, walaupun bukan muslim. Begitu. Nah, kalau dia muslim, dia punya dua hak. Hak tetangga, hak muslim. Kalau dia keluarga, dia punya tiga hak. Hak tetangga, muslim, ya, saudara. Tiga hak ini harus dijaga. Ya, justru kadang malah tetangga muslim saudara berantemnya udah sampai bakar-bakaran rumah. Nah, ini dosanya kayak apa? Harus kalah. Ya, kalau memang nggak bisa bertetangga dengan saudara, lebih tinggal jauh, mengurangi permusuhan. Ya, itu. Kalau memang misalkan orang tuanya beli tanah, ini banyak kejadian di Indonesia, mungkin di mana-mana. Orang tuanya niatnya bagus agar anak-anak rukun tinggal dibagi rumah satu ini. Tapi ujungnya orang tuanya meninggal, yang ini musuhan ini, yang ini nyantet ini. Alhamdulillah, tanahnya diambil. La haula wala quwwata illa billah. Cita-cita ayahnya, ayahnya dapat pahala. Tapi betapa buruknya anak-anaknya, ya, tidak menjaga amanah orang tua. Ada yang main ambil-ambilan tanah, ada yang ribut, ada yang berantem. Nah, ini nggak boleh. Seperti ini, lebih baik menjauh daripada hak tiga ini terlanggar. Hak muslim, hak muslim, hak tetangga, hak keluarga. Bahaya itu. Ya. Jadi ditanya sama Umar, apakah ia adalah tetangga dekatmu yang engkau mengetahui segala sesuatu tentangnya, baik di malam ataupun di siang hari, baik ketika ia masuk ataupun keluar rumah. Begitu detailnya Umar adalah, begitu Al-Faruq, jelas, ya, begitu detail dengan ilmu. Orang itu jawab tidak. Aneh nih, saksi, ya, ditanya satu pertanyaan. Umar kembali berkata, fa'amalaka bid-darhami wad-dinari alladhi yustadallu bihima 'alal wara'. Apakah ia engkau mengetahui derajat sifat wara yang ada padanya? Tes kedua, orang itu disebut kenal, satu dia bertetangga, dua pernah berurusan uang. Ya, orang ini jawab tidak.
yang nggak lulus 2 nih, cuma 2 pertanyaan, dua-duanya jawabnya tidak. Ya, urusan uang, pernah berurusan uang nggak dengan dia? Ya, belum, dia tidak tahu. Umar berkata lagi, ini tes yang ketiga terakhir nih. Ya, Umar berkata lagi, wasahibuka bis safaril ladzi ya yustadallu bi ala makarimil akhlaq. Lantas, apakah ia pernah menemanimu bersafar sehingga engkau bisa benar-benar mengetahui perangai aslinya? Berkata tidak. Ajib ya. Umar pun radhiyallahu pun akhirnya berkata, walasta ta'rifu, engkau gak kenal dia. Ya. Jika demikian berarti engkau belum benar-benar mengenalnya, kenal nama doa, belum benar-benar kenal. Ya, jadi saksi itu kenalnya benar-benar kenal. Ya, pernah berjalan safar, ya, ada urusan bisnis, pinjam mungkin, ya, pinjam duit, ya, atau bisnis bersama, ada urusan uang, tapi baik, ya udah. Jadi kesaksian yang begitu detail. Jadi dari ilmu ini kita bisa, saya nggak kenal dia, boleh, saya nggak kenal baik, saya tahu dia rumahnya di sini, namanya ini, kerja di sini, tapi saya nggak kenal dia Pak. Begitu nggak apa-apa, karena bertetangga mungkin pertemuannya lebaran sekali misalkan, ya bagaimana kita bisa melihat, bisa mengenal dia. Kedua, nggak pernah berurusan dengan keuangan. Ketiga, nggak pernah safar. Ya, begitu. Safar salah satu standar kita kenal. Karena dari safar, ya, antum sering safar, baru kelihatan bentuk aslinya tuh orang. Bukan pemarah. Kan safar itu ada lelah, stres, kekurangan ini itu. Nah, sikap ini akan membawa keaslian orang. Apakah dia marah, apa dia sabar. Orang ini disiplin apa enggak, rapi enggak, menjaga waktunya. Murah hati enggak, misalkan dalam safar ada orang kekurangan air, sebagaimana Abu Thalib safar ingin jumpa dukun di Syam bersama rombongan yang ingin menggugat bahwa Zam-Zam itu punya bersama. Abu Thalib enggak, ini punya aku yang menemukan. Akhirnya mereka minta hakim dukun wanita di Syam. Dalam perjalanan safar, kekurangan air, Abu Thalib sudah menggali pasir, gali tanah untuk mengubur dirinya dan rekan-rekannya. Yang ini melihat gitu aja nggak ditolong. Nah, ini contoh safar. Kan aslinya orang ini kelihatan buruk sekali. Abu Thalib mohon minta air nggak dikasih. Ya udah, yang kayak gini nggak perlu dijadikan teman. Tapi Allah tolong Abu Thalib bertemu air di padang pasir. Dan ini kelihatan Abdul Muthalib, kan seharusnya tadi saya minta air nggak dikasih, sana kamu mati kehausan sendiri. Tapi ini Abdul Muthalib malah undang, sini ambil air. Kelihatan aslinya Abdul Muthalib orang baik, ya begitu. Akhirnya mereka mengakui, ya memang nggak usah jumpa dukun perempuan, kita tahu kamu memang berhak memegang Zam-Zam sampai sekarang, itu. Ini standar yang enggaklah, kita sebagai pembaca jangan sekedar baca lewat itu aja. Usahakan ya diamalkan ini, ya dijadikan dasar kehidupan kita. Butir per butir pelajaran sirah ini bukan untuk udah lewat itu, bukan. Oh ya, sejak ini saya kalau mau berteman, saya lihat ya ini boleh. Ya. Asar ini ya dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil, ya nomor 2643. Jadi asar ini ya dikatakan sahih, boleh diamalkan. Sungguh benar perkataan Umar radhiyallahu, muamalah keuangan dan safar memang merupakan pengungkap dan pembongkar akhlak seorang yang sebenarnya. Betapa banyak orang yang tampaknya mulia dan berakhlak baik, namun ternyata semua itu berubah total
saat kita bermuamalah uang atau bersafar dengannya. Demikianlah jika seorang ingin mengetahui bagaimana hakikat orang lain, maka ajaklah ia bersafar dan bertransaksilah dengannya. Jadi hikmah, kadang-kala kita memang mensiasati bertransaksi atau memang dalam keadaan tertentu ya, urgent, ya mungkin kita lagi jauh, ya ada keluarga kita perlu uang atau perlu bantuan, kita telepon teman kita, ya bisa nggak untuk bantu ini? Nah, kita lihat itu reaksinya. Dan setelah itu dia juga melihat reaksinya. Setelah dipinjemin uang, itu pulang lupa. Tahun 2 tahun lupa. Nah, itu kewajiban bagi yang dipinjemin. Antum kan di sana nggak sempat. Kalau ada WA, itu WA juga sudah cukup. Ini WA-nya antum pinjam sekian juta untuk anak antum, istri antum lagi safar. Oh ya, ya diselesaikan. Nah kalau dia lupa ya ini sudah ketahuan itu otaknya. Ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa salah satu asal muasal penamaan perjalanan dengan safar dalam bahasa Arab adalah karena perjalanan dapat menyingkap. Kan ya, safar yusfir. Perangai ya, menyingkap perangai seorang yang sebenarnya. Terlebih lagi jika ia dilakukan secara beramai-ramai. Ya, kalau kita lagi berjalan, makanya Nabi menggembala kambing sebagai tarbiyah dari Allah. Karena kambing beda-beda otaknya. Berjalan mencari rumput, padang yang hijau, pindah lagi sana. Dalam perjalanan itu dia lihat tuh karakter kambing yang suka mencar, suka nyari rumput sendiri, ya, suka duluan, suka belakangan. Itu pengembala itu tahu karena bergerak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi SAW beliau bersabda. Jadi safar itu dari kata yusfir ya. Yusfir membongkar keaslian orang, nggak bisa ditutup-tutupi. Kalau udah safar kan makan bersama, tidur bersama, ya maka menyiapkan kalau buka tenda atau ke hotel ya bersama terus. Nanti siapa itu yang misalkan masuk hotel 10 kamar masing-masing, nanti kelihatan ya watak-wataknya, mungkin berisik, mungkin koordinator yang ditanya kenapa ya televisi hilang kelewatan. Kalau lebih hotel televisinya hilang kan gede kan televisi, tapi ada mungkin ya ini kan bikin malu pimpinan dan rombongan ya. Makanya dijelaskan oleh Nabi as-safaru ya, as-safaru qit'atun minal azab. Safar adalah bagian dari azab ya, kesulitan atau penderitaan. Nah sampai begitu Nabi ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari 1804, Muslim 1927. Safaru as-safaru qit'atun minal azab. Dia potongan atau bagian dari azab atau kesulitan penderitaan. Ya, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Ya, ketika seorang bersafar, ia akan sulit makan, minum, dan tidur. Ya. Fa idza qada nahmatahu wal yu'ajjil ila ahlih. Ya, maka jika urusannya telah selesai, hendaklah ia bersegera kembali kepada keluarganya. Ya safar yang berbulan-bulan, kalau sudah balik nggak usah nongkrong lagi di kedai kopi dan lain-lain. Istri, anak sudah menunggu. Ya boleh seorang sebelum masuk sebagaimana Nabi setiap mau masuk Mekah dia mandi di satu sumur dan diabadikan sekarang sumurnya bersih-bersih karena dia akan jumpa sanak keluarganya. Boleh. Atau antum ke masjid dulu. Biasanya Nabi kalau safar ke masjid dia wudhu, dia sholat 2 rakaat. Dan masjidnya nggak harus masjid yang di rumah kita. Misalkan antum megang mobil sendiri atau punya supir. Masjid di kita mungkin nggak ada, di lingkungan rumah nggak ada.
Kita boleh masjid yang terdekat. Ya, ini diamalkan oleh Syekh Walid Saiful Nasar. Ya, salah satu muridnya cerita misalnya. Harus kalau lingkungan kita nggak ada masjid, masjid mana aja. Yang penting antum udah bersih, sholat 2 rakaat ke arah pulang. Ya misalkan dari Semarang atau dari Solo dan dari ke arah pulang, ya antum cari masjid yang dekat dengan rumah kita. Ya, ambil wudhu dan lain-lain. Jadi ya jumpa anak keluarga sudah wangi. Begitu. Nah, ini safar itu ada kesulitan makan kalau memang ini dibagi-bagi. Mungkin yang satu makan steak, satu meja, yang satu warteg, satu bungkus, kan gak enak. Kalau sendiri di rumah silakan mau makan. Tapi kalau lagi sama-sama tega untuk ya makan satu meja gini sendirian, temennya, supirnya mojok, makan warteg, tempe, tahu mihun. Antum satu meja, ada kari, ada ini, nggak bagus. Ajak, atau ayo makan sama-sama. Ya, begitu. Dan dicontohkan oleh jenderal kita, Jenderal Sudirman. Beliau waktu safar gerilya itu bukan main-main. Ya, sakitnya juga sakit yang berat. Tapi beliau dikasih sop, saya baca autobiografinya. Sebelum makan dia tanya, anak-anak makan apa? Sudah, Pak Jenderal, sudah, siap, sudah makan. Dia makan apa? Ya, malu, makan singkong. Di hutan, bawakan, jangan kamu bedakan. Di sini nggak ada jenderal. Pak Jenderal sakit, perlu ini. Enggak, saya bawakan apa yang anak-anak makan. Nah itu, ya, susah kayak gitu. Itu termasuk karomah seorang jenderal muslim mujahid, bisa memilah-milih di mana dia jenderal, di mana dia sama prajurit seperti biasa. Ya, dia nggak mau, padahal itu hak dia, lagi sakit, paru-parunya sudah terserang, ya sama seperti orang-orang yang lama di hutan, pejuang begitu. Ya. Nah ini dalam safar itu kelihatan tingkah laku, kekurangan makan, bagaimana, ya, kekurangan tidur. Mungkin diantara kita akan ada kekurangan tidur, begitu tidur yang satu harus jaga, kecuali di hotel aman, ada security. Kalau kemah ya, suatu mungkin camping, mukhayyam, itu harus ada penjaga barang, giliran, ya, firasah, ya, begitu. 2 jam digilir, kamu 2 jam ya, pemimpin atau amirul safar harus, kalau ada mukhayyam, amirul safar menentukan, kamu 2 jam pertama dikocok, boleh silakan namanya. Jangan ada pembagian dari ibadah isya harus sudah dijaga. Ya, itu 2 jam pertama, 2 jam kedua, 2 jam ketiga, nanti dikocok namanya. Keluar, fulan, kamu 2 jam pertama ya, begitu. Itu kalau mukhayyam, semua ada aturan. Makanya diatur harus adanya amir safar. Kalau seorang berdua pergi, 1 amir safar, berdua 1, bertiga 1 orang amir safar. Apalagi 100 orang. Akhirnya Rasulullah SAW pun kembali dari perjalanan bisnisnya. Ini kembali lagi ke kisah Rasulullah. Jadi Ustaz menyimpang sedikit tentang manfaatnya mengetes seorang itu kenal apa tidak. 1, bertetangga, 2, berurusan dengan muamalah dinar atau dirham atau sekarang dolar, rupiah dan lain-lain. 3, perjalanan, safar. Akhirnya Rasulullah SAW pun kembali dari perjalanan bisnisnya dengan menghasilkan laba yang berlipat ganda, yang jauh berbeda dari hasil bisnis para pekerja Khadijah selainnya. Masyarakat pun segera mengabarkan segala yang ia saksikan dari Rasulullah SAW kepada Khadijah. Setelah mendengar penuturan masyarakat, semakin tumbuhlah ketertarikan kepada Muhammad SAW pada hati Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah pun menguatkan hatinya untuk meminang Rasulullah SAW. Memang ada arti, ya. Khadijah itu udah, ya, menjanda dan hati-hati sekali.
sampai menyelidiki perjalanan, komplit ini perjalanan. Walaupun Khadijah nggak hadir di situ, tapi mata-matanya, ya. Kalau sekarang namanya ya, intelnya, spy, mukhabarat bahasa Arabnya, ya mukhabarat yang tapi intel kebaikan. Apakah ini masuk tajasus? Tidak, karena ingin mencari kebaikan. Tajasus mencari kesalahan orang. Wala tajassasu, begitu. Menurut sebagian ahli sejarah, Khadijah radhiyallahu mengutus sebagian orang yang dikenalnya untuk memberi isyarat pinangan kepada Muhammad SAW untuk menikahi dirinya. Begitu ahli strateginya Khadijah, strategi dagang, strategi untuk dirinya. Wajar, dia telah mempunyai 2 suami, jadi yang ini hati-hati bang. Dan strateginya dibikin dia tidak seperti langsung saya lamar kamu Muhammad, seperti yang ada wanita yang seperti itu, ya ditolak lagi sama Nabi, ya sedih kan? Tapi nggak apa-apa, sahabat langsung. Kalau kau tertarik ya Rasulullah, nikahkan dengan Rasulullah, langsung nikahkan. Jadi Ibnu Qayyim menyatakan cinta obatnya cinta. Kalau patah hati kepada pujaan hati, cari hati yang lain. Emang hati cuma satu, hati ayam aja banyak. Beli cuma sekilo, dapat berapa itu? Manusia semua, kalau kita patah hati, ambil lemnya dari hati yang lain. Jangan, manusia bukan satu-satunya yang kita cintai dari kecil, dari SD mungkin. Ya, sudah cinta monyet, SMP cinta monyet lagi. Ya, SMA cinta monyet lagi kan, masih belum berani bilang sama orang tuanya. Pas kuliah masih ketemu juga. Nah, ini udah cinta monyet beneran ini. Udah berani pegang-pegangan. Nah, ini haram. Kalau masih kecil mungkin dimaklumi. Kalau udah balik masih dilanjutkan terus dengan ditambah plus-plusnya, na'udzubillah. Dan nyatakan, ayah, aku cintai anak ini dari kecil, nikahkan saya. Yang wanita juga gitu, kamu ngomong sama ibu kamu, bapak kamu ya, saya akan ngomong sama bapak saya. Begitu. Gentle, berani, dua-duanya. Kalau bilang, iya udah nikah. Nah, ini penting, diajarkan ke anak-anak kita dari kecil. Kisah ini akan membawa, kisah Nabi Muhammad bukan kisah untuk orang tua, dan bukan. Arahnya ke anak kita yang mau nikah nanti. Ya, teliti sebelum membeli. Dulu ada iklan umur 70-an ya, tahun 70-an, teliti sebelum membeli. Bagus itu. Kalau ini teliti sebelum kita mau nikah. Dan ini merupakan dalil bahwa tidak mengapa bagi seorang untuk menawarkan putri atau adik perempuannya kepada seorang lelaki yang saleh dengan cara yang terhormat. Dan bahwa ia itu sama sekali tidak mengurangi kesucian dan kehormatan wanita tersebut. Bapak, abang, kalau sudah adiknya atau anaknya masuk ya balik dan sudah kelihatan ingin punya suami, sudah jangan disuruh kuliah ya. Saya pernah lihat interviewnya Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura, yang sekarang sedang krisis, nggak ada anak, orang nggak mau nikah, ada karir, laki perempuan, nggak mau punya anak, itu akan hancur negara yang nggak punya anaknya, nggak punya anak, penerusnya nggak ada, generasi tua, habis itu nggak ada generasi kerja, habis tuh negara. Makanya dia siapa yang mau pindah ke Singapura, dia welcome. Diskusi sama seorang perempuan tanya, Tuan, saya mau ini. Bagus nggak saya kuliah ini? Tanya, umurnya udah berapa? Kamu umurnya berapa? Lee Kuan Yew ini, orang Cina. Tahu kan Lee Kuan Yew? Umurnya 30-an apa? Kamu umur berapa? Dia mau ambil S3. Segini, sekarang kamu mau ambil apa? S3. Kamu udah nikah? Belum. Nikah kamu, gitu. Kawin, married. Ya, don't worry about your postgraduate. Bahasa Inggris ya mereka. Itu pemimpin bukan Islam. Tapi dia lihat kebutuhan negara. Ya, begitu. Kalau semua S3, ujung-ujungnya mau cari suami S4. Ada nggak S4? Nggak ada kan? Makin mempersusah.
makin piramid, ini teori piramid, makin tinggi makin kecil. Kalau orang S3 tuh udah di puncak edukasi. Saya pernah lihat beberapa wanita di sini S3, S2 nggak ada yang punya suami. Ya, ada satu saya jumpa mau cari suami, minta tolong saya. Apa dia? Dia dan 6. Oh berarti cari guru karate dan 7. Dan 7 berapa orang di Indonesia ini? Dan 7 dan 8 dan lain-lain. Oh, dan lain-lain banyak gitu. Karate dan 7. Istrinya dan 6. Tahu kan dan? Ya, kalau belajar karate itu dan saat dari sabuk putih dan lain itu mereka tingkatan dalam karate. Dari pendidikan S2 saya jumpa wanita minta cariin jodoh Ustaz. Saya mau nikah, umur udah 50-an, S2 nyarinya S3 kan. Kalau selevel S2 juga mungkin nggak ya, itulah. Jadi ada sisi baik sisi buruknya mengejar pendidikan, mentelantarkan pernikahan, terutama wanita ya. Kalau laki makin pintar ya, atau udah tua, ya masih bisa nyari perawan. Ya, asal ada. Kalau sudah tua nggak dilihat penampilan lagi. Posisi sosial, ekonomi, dan lain-lain. Fasilitas. Begitu. Kalau wanita, ya, dan adalah seperti Khadijah. Dia tahu nih yang dia cari. Demikian juga ya, tidak mengapa itu tadi. Bagi seorang wanita untuk mengirim isyarat pinangan kepada seorang laki-laki, ya saleh dengan cara yang terhormat. Karena mencari suami yang soleh tidaklah mudah. Sebagaimana tidak mudah pula mencari istri yang soleh. Dua-duanya susah nih. Soleh ketemu soleha susah. Yang soleh biasanya dia nggak perlu yang soleha, cukup yang cantik nanti saya didik sendiri. Bisa kayak gitu. Yang soleha, ya begitu. Ada seorang ahli fisiologi, saya sering dengar ceramahnya. Saya dengar juga ujung-ujungnya nikah dengan sopirnya karena makin tua ya, profesor doktor ahli psikologi. Wallahu alam benar apa enggak. Ya daripada nggak nikah, dia nikah sama supirnya. Begitu. Terlebih di zaman sekarang ini, kalau dikenal ada seorang yang berakhlak mulia, ya, dan baik ibadahnya, sudah terkumpul padanya dua perkara ini. Ibadah dan akhlak yang baik. Maka hendaklah tidak dilepaskan. Dia adalah prinsip yang penting. Wahai saudaraku, ya, karena tinggal 3 menit lagi, ada pertanyaan? Saya mau kasih kiat-kiat, kisi-kisi, ya. Zaman sekarang ini, biasanya ini kan wanita nih, Khadijah kan wanita. Wanita sekarang banyak yang mencari wanita, pria-pria dari medsos, wajahnya dan lain-lain. Ini bahaya sekali, ya. Begitu. Mencari calon istri, mencari calon suami yang ganteng, ya. Khadijah nggak melihat itu. Padahal kita tahu ya. Nah, saya pernah khutbah di sini tentang kegantengan orang. Yang pertama diduga Adam ganteng, Nabi Yusuf gantengnya setengah kegantengan seluruh manusia. Yusuf setengahnya dibagi-bagi nih, mantu dan saya yang dapat yang 1/4 miliar. Jadi Yusuf ini seganteng-gantengnya manusia. Bukannya enak, hampir digantung dia itu. Cobaannya berat, ya. Jangan merasa bangga dengan, tapi memang ada kegantengan digunakan untuk merusak wanita banyak sekali. Ada seperti itu. Hati-hati, ustadz juga gitu. Ustadz yang ganteng banyak. Ya, murid-muridnya terlena, akhirnya dinikahi juga enggak, dijadikan follower aja. Ya, tiap ngomong langsung like, nggak boleh seperti itu. Ya, apalagi yang sudah punya suami. Ya, kalau perlu dengerin ceramah, nggak perlu dong lihat muka ustadznya. Ya, bahaya itu. Yang kegantengan nggak akan seperti gantengnya Nabi Yusuf, orang-orang sekarang. Ya, tapi ada juga pendapat yang ganteng itu Nabi Adam. Ya, ini ikhtilaf. Dan Nabi kita Muhammad SAW yang sedang dibaca ini, ya yang kita sedang pelajari adalah orang yang handsome, tapi nggak pernah disebut oleh Khadijah.
Khadijah dengar begitu. Ya, ini benar-benar murni mencari mutu seorang suami. Begitu. Ya, padahal ya Rasulullah itu ganteng, bukan tidak ganteng. Ya, bahkan kesaksian aku tidak bisa membedakan mana yang lebih indah, bulan purnama atau wajah Rasulullah. Ini salah satu istrinya Abu Sufyan setelah masuk Islam, dia sering menggambarkan Rasulullah dulu benci sekali. Aku tidak bisa membedakan mana ya yang lebih indah, bulan purnama. Kalau di sini nggak terasa bulan purnama, di padang pasir itu berasa sekali. Coba sekali-sekali pergi ke lapangan, lihat bulan, lo lihat wajah Rasulullah, aku tidak bisa beda mana yang lebih ganteng. Sepertinya keindahan wajah Rasulullah lebih dari bulan purnama. Itu kesempurnaan, kegantengan. Ya, dan ada kisah ini saya bawakan di akhir hari sampai bunyi bel. Ini kisah bagus sekali. Saya pun mendapatkan kisah pengasingan Nasir bin Hajjaj oleh Umar bin Khattab dari Madinah. Pernah dengar ini Nasir bin Hajjaj? Pernah dengar? Angkat tangan. Ya, coba. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab pernah mengasingkan Nasir bin Al-Hajjaj karena ketampanannya yang sangat memikat. Apakah ini benar? Dan apa penyebab dari semua itu? Ini pertanyaan ya. Bertanya di dalam Islam, question and answer, soal wal jawab. Ya, dijawab ya setelah pembukaan. Yang pertama, terdapat dalam riwayat dari jalur yang berbeda, baik dengan redaksi yang singkat atau redaksi yang panjang, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu pernah mengasingkan Nasir bin Al-Hajjaj ke Basrah agar tidak menimbulkan fitnah kepada para wanita ya Madinah, baik yang dikemas secara singkat atau secara panjang lebar. Belum lama saya pernah lewat di medsos, ada orang-orang ganteng yang nggak boleh masuk ke suatu negara Arab kalau nggak salah, karena akan mengganggu wanita-wanita di negara itu. Itu bagus, itu ada asarnya rupanya. Riwayat Ibnu Subah dalam Tarikhul Madinah, dari Qatadah, Al-Kharati dalam kitab Tilalul Qulub dan lain-lain ya. Begitu. Dari Muhammad bin Jaham bin Utsman bin Abi Al-Jaham, dari bapaknya, dari kakeknya, dengan redaksi yang amat panjang. Ya, Hilyatul Awliya, ini kitab-kitabnya. Ya. Ringkasnya adalah sungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu pernah berjalan mengelilingi lorong Madinah dan mendengar seorang wanita bersenandung syair. Jadi khalifah boleh keliling, bukan pencitraan. Ingin tahu benar, kalau bisa nyaru, bukan bawa beras ya, bawa ini. Pencitraan ngapain? Ya cukup Allah yang menyaksikan perbuatan seorang pemimpin. Dia digaji, apalagi digaji sama negara, sama rakyat. Ya, ngapain pencitraan lagi? Sudah terkenal, ngapain pencitraan lagi? Jabatan udah dapat, kerja. Kayak Umar ini, diam-diam jalan. Ya, lihat, rakyat tuh kelaparan, kasih. Bahkan ya, pernah suatu saat seperti itu. Nah ini sih saatnya nih. Ya, selalu bersyair. Hal min sabila khamril fasrabha. Duhai, adakah jalan yang menyampaikanku kepada khamar, lalu aku menengguknya? Wa hal min sabili ila Nasri bin Hajjaj. Ya. Duhai, apakah ada sarana, wasilah untuk sampai dan mendapatkan Nasir bin Hajjaj? Kaget Umar. Ada wanita di rumahnya, dia bersyair seperti itu. Dan ini bukan sekali Umar seperti ini. Umar pernah keliling, ya, lalu mendapatkan satu rumah bersyair wanita. Ya, betapa dinginnya malam ini ya, kurang lebih kayak gitu. Ini wanita sedang ditinggal suaminya jihad. Lalu pulangnya Umar bertanya kepada salah satu anak perempuannya, ya, ditanya, berapa lama wanita bisa ditinggal suaminya? Malu ini anak perempuannya, cuma jawab gini, 4 bulan. Begini, udah nggak kuat, ya, ingin ada
kasih sayang, bukan sekedar fisik, ya kejiwaan. Apalagi dulu nggak ada WA, nggak ada video call, voice call, benar-benar berat pada saat itu. Kalau sekarang mungkin agak berkurang, cobaan dia asal ada ini pulsa, ya kan, ada HP bisa lihat terus, rindu anak, ya bisa video call. Beda sekarang. Kalau dulu benar-benar kalau orang sudah bersaid itu menunjukkan jiwanya udah kepanggil. Umar memanggil dan minta didatangkan pemuda yang bernama Nasir bin Al-Hajjaj, ya, dan dia adalah seorang pemuda yang teramat tampan. Maka Umar pun mencukur rambutnya, cukur rambut kamu, ya. Akan tetapi pemuda yang dasarnya tampan, botak aja tampan tetap, ya. Pemuda ini semakin tampan dan Umar pun mengasingkannya ke Basrah. Dicukur, makin tampan nih orang. Ya, pakai helm, tutup mukanya. Dalam kisah Yusuf, Nabi Yusuf kalau keluar tuh pakai nikob, pakai ini. Ada saking gantengnya. Ya, saya pernah ngaji di katanya sih Ibnu Katsir, tapi saya belum dapat di Ibnu Katsir. Syekhnya ngomong kayak gitu. Yusuf agar tidak terfitnah keluar pakai nikob pada laki-laki. Nah ini nih, ya, si Nasr bin Al-Hajjaj, ya, dicukur rambutnya tambah ganteng. Akhirnya Umar kesel, kamu ke Basrah. Ya, Umar menjaga rakyatnya agar tidak terfitnah sama satu orang ini. Begitu, ya, begitu pemimpin tuh, ya, begitu pemimpinnya tuh pemimpin. Namanya Umar, ya, Al-Faruq. Kalau pemimpin sekarang gimana? Orang sudah zina, udah hancur-hancuran, ya, nggak peduli. Ya, ini satu orang, kamu keluar dari, ya, lalu orang ini bilang kalau engkau ingin aku keluar, kirim aku ke Basrah, ya. Ini kesalahannya apa? Nggak ada kesalahannya karena ganteng. Ganteng kan jadi kesalahan buat Umar itu. Itulah taatan seorang rakyat. Ya, pemimpin boleh, antum nggak salah, ya, keluar kamu. Kenapa? Amirul Mukminin, kau ganteng, udah keluar aja. Dan fitnah, ya kan? Khalid bin Walid pernah diberhentikan dari jadi jenderal, jadi komandan perang. Nggak ada salahnya apa-apa. Menang sana, menang sini, menang sini. Umar takut orang tergantung, bertawakalnya bukan pada Allah, pada Khalid. Dan Umar takut Khalid jadi hulu, nggak kuat menampung itu, menang terus. Dan Khalid sami'na wa ta'na sebagai prajurit, baik jadi komandan atau tentara biasa, tetap berjihad. Ya, begitu. Itulah namanya pemimpin. Umar sempat ngurus wanita satu orang yang bersyair. Kisah semacam ini diriwayatkan oleh tidak sedikit dari kalangan para ulama, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dari Majmu' Fatawa, dan diriwayatkan Ibnu Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in, Hafiz Ibnu Hajar. Cukup tiga ini disebut, berarti kita boleh pakai di berita ini. Ya, ada Rukutnya juga, ya, begitu. Karena ini syair, ya, memang ya hendaklah kita pelajari, terapkan untuk anak-anak kita. Ya, jangan sampai mencari suami yang gantengnya saja, yang kayaknya saja. Betapa banyak gantengnya itu hilang, ya, kayaknya juga hilang, ya, nanti tidak setia setelah itu. Wallahu a'lam. Karena sudah 1:08. Demikian kajian kita pagi ini, semoga bermanfaat untuk diri saya, keluarga, dan rekan jamaah Masjid Al-Balad. Jika ada kesalahan atau keluar dari konteks, kembali ke bukunya Ustadz Firanda. Tambahan itu dari saya, ya, nggak perlu terlalu dipikirkan, yang kita fokus adalah kitab beliau. Demikian, saya mohon maaf menyita waktu antum lebih dari 1 jam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.